Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Putri Fitriani. Nah sebelumnya kamu nyapa dulu nih, apa kabar kalian hari ini semuanya? Nah semoga kalian dalam keadaan sehat dan selamat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, di video kali ini kakak akan membahas tentang kerajaan Buddha di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. Materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial kelas 5 SD. Kerajaan dan peninggalan agama Buddha. Agama Buddha mulai masuk ke Indonesia khususnya di Pulau Jawa sekitar abad ke-5 Masehi. Pada tahun 423, Biksu Gunawarman datang ke Jawa untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Ia memperoleh perlindungan dari penguasa setempat. Saat Biksu Gunawarman berjalan lancar, agama Buddha berasal dari India. Agama Buddha masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Hindu. Agama Hindu berkembang setelah agama Buddha. Namun, persebaran agama Hindu lebih cepat daripada persebaran agama Buddha. Hal ini terbukti dari lebih banyaknya kerajaan Hindu daripada kerajaan Buddha. Pusat-pusat kerajaan Buddha hanya terdapat di Sumatera dan beberapa daerah di Jawa. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang peninggalan sejarah bercorak Buddha. Baiklah, pada pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah yang bercorak Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama adalah candi. Candi-candi Buddha digunakan sebagai tempat pemujaan. Ciri candi Buddha adalah adanya stupa dan patung Sang Buddha Gautama. Stupa adalah bangunan dari batu, tempat menyimpan patung Sang Buddha. Oke, baiklah, berikut ini ada beberapa candi-candi peninggalan sejarah bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Candi Borobudur. Nah, adik-adik ada yang pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Ya, jadi Candi Borobudur adalah candi peninggalan agama Buddha yang sudah tersohor sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya berada 100 km arah barat daya kota Semarang atau 40 km arah laut kota Yogyakarta. Candi yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 800-an Masehi pada masa Wangsa Sailendra dari Kerajaan Mataram ini berbentuk pundan-pelunduk dengan 9 tingkatan, di mana 6 tingkatan bagian bawah berbentuk bujuk sangkar, sedangkan 3 tingkatan di atasnya berbentuk bundar. Nah, seperti yang ada pada gambar. Nah, yang kedua di sini ada Candi Mendut. Candi ini terletak di Kecamatan Bungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut diperkirakan dibuat pada 824 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Indra dan dinasti Sailendra. Arkeolog Belanda yang menemukan jejak keberadaan candi ini pertama kali pada tahun 1908. Selanjutnya adalah Candi Ngawen. Candi Ngawen merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Desa Ngawen, Muntilan, Magelang. Berdasarkan perkiraan, Candi Ngawen dibangun pada masa kekuasaan Wangsa Sailendra atas Kerajaan Mataram kuno. De Carvalhislah, seorang arkeolog Belanda, meyakini jika Candi Ngawen ini adalah candi yang disebutkan dalam prasasti Karangtengah sebagai candi suci bernama Veluvana. Selanjutnya ada Candi Lumbung. Candi Lumbung ini terletak di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, tepatnya berada di sebelah Candi Bubrah. Berdasarkan perkiraan, candi ini dibuat pada abad ke-9 Masehi di masa Kerajaan Mataram kuno. Candi Lumbung adalah kumpulan dari suatu kompleks candi utama bertema Candi Buddha yang cukup banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara. Nah, yang selanjutnya adalah Candi Banyunibo. Nah, adik-adik bisa perhatikan ya, ini adalah gambar dari Candi Banyunibo. Yang dimana Candi Banyunibo ini adalah candi peninggalan agama Buddha yang berdiri kokoh tidak jauh dari kompleks Candi Ratu Boko. Candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi ini memiliki sebuah stupa di bagian atasnya yang merupakan ciri khas dari candi bercorak Buddha. Yang selanjutnya di sini ada gambar dari Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus ini merupakan satu-satunya candi peninggalan agama Buddha yang berada di luar Jawa. Candi ini terletak di Desa Muara Takus, Riau, Indonesia. Tepatnya berada 134 km arah barat kota Pekanbaru. Nah, di dalam kompleks candi ini terdapat pula bangunan candi bungsu, candi tua, dan mahligai stupa. Bahan utama pembuatan bangunan candi ini ternyata berbeda dengan candi-candi yang ada di Pulau Jawa lainnya. Nah, ia terbuat dari bahan batu sungai, batu pasir, dan batu bata.
Oke, yang selanjutnya di sini ada gambar Candi Brahu. Nah, Candi Brahu ini adalah candi peninggalan agama Buddha yang pada masa lampau digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja kerajaan Brawijaya. Nah, dalam prasasti Alasantan, candi yang didirikan pada abad 10 Masehi ini disebut sebagai bangunan suci umat Buddha. Kendati demikian, tak seperti candi-candi peninggalan agama Buddha lainnya, candi ini tidak dilengkapi satu stupa pun dalam bangunannya. Ya, adik-adik, setelah tadi kita mengetahui beberapa candi peninggalan sejarah, ini itu ada prasasti. Nah, di Sumatera Selatan ditemukan beberapa prasasti warisan kerajaan Sriwijaya. Di sekitar Palembang ditemukan prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Kedukan Bukit. Ketiganya menceritakan berdirinya kerajaan Sriwijaya. Prasasti Karangbrahi dan prasasti Kota Kapur ditemukan di Jambi dan Bangka, yang dimana kedua prasasti itu menceritakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya peninggalan sejarah yang bercorak biru di Indonesia itu ada patung. Nah, patung yang bercorak Buddha biasanya berupa arca Sang Buddha Gautama. Arca Sang Buddha Gautama pertama kali ditemukan di Kandeng, Sulawesi Selatan. Nah, berikut ini ada daftar patung atau arca peninggalan sejarah Buddha. Yang pertama itu ada patung Buddha. Patung Buddha ini lokasinya di Skendeng, dibuat atau peninggalan pada abad ke-2 Masehi. Selanjutnya itu ada patung arca Bumi Sparsa Mudra, patung arca Dhyana Mudra, patung arca Abhaya Mudra, patung arca Pitarka Mudra, patung Dharmakakara Mudra, patung Arkapara Mudra. Nah, yang lokasinya itu terletak di Jawa Tengah. Patung ini peninggalan abad ke-8 Masehi Mataram Lama. Nah, terakhir ini ada patung Arka Buddha. Lokasinya itu di Palembang, peninggalan abad ke-8 Masehi Sriwijaya. Oke, peninggalan sejarah yang bercorak Buddha di Indonesia selanjutnya itu ada karya sastra atau kitab. Ada beberapa karya sastra peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Salah satunya karya sastra bercorak Buddha yang terkenal adalah Kitab Sutasoma. Kitab ini dikarang oleh Empu Tantular. Nah, Kitab Sutasoma ini menceritakan kisah Raden Sutasoma. Kisah ini mengajarkan pengorbanan dan balas kasih yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai kesempurnaan tertinggi. Nah, salah satu ungkapan yang terkenal dari Kitab Sutasoma ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Oke, berikut ini adalah daftar karya sastra atau kitab-kitab peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Nah, yang pertama itu ada Kitab Kertagama, yang kedua ada Kitab Sutasoma, Kitab Pararaton, Kitab Ranggalawe, Kitab Arjuna Wiwaha, yang dimana kitab-kitab ini lokasinya di Jawa Timur. Nah, dibuat pada abad ke-13 Masehi, peninggalan Majapahit. Peninggalan sejarah bercorak Buddha di Indonesia itu ada tradisi. Nah, tradisi agama Buddha yang sekarang ini kita jumpai banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Tradisi agama Buddha yang ada misalnya berdoa di wihara. Tradisi lain agama Buddha yang masih ada adalah ziarah. Ziarah dilakukan dengan mengunjungi tempat suci terleluhur seperti candi. Kegiatan yang dilakukan pada saat ziarah adalah membaca doa dan membawa sesajen. Nah, adik-adik, berikut ini adalah gambar peta wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu pusat agama Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya sudah dikenal pada tahun 682. Pusatnya di muara Sungai Musi, dekat Palembang. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil. Nah, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang. Dapunta Hyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Candi Muara Taku salah satu peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Nah, candi ini terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Oke, adik-adik, mungkin cukup sekian dulu pembahasan untuk materi peninggalan sejarah bercorak Buddha di Indonesia ini. Semoga ilmu hari ini berkah dan bermanfaat. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.